man nawaru ilaihi nadratan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Bahwasanya wali-waliullah ta'ala itu apabila melihat akan seseorang dengan mata beliau, orang yang dilihat beliau itu untung selama-lamanya, atau beliau pada melihat tapi kita melihat non beliau yang ada cengang ya kita lawan sidin minten, maka si kita ini ditulis untung dunia akhirat. Lamun sidin melihat lawan kita, kita melihat lawan sidin, luar biasa. Nah, inilah hidup kita siang malam ini. Pertama, menuntut ilmu nang mengakibatkan kita ini sehari demi sehari bertambah untung. Jangan sehari-sehari bertambah rugi. Menggunakan mata, menggunakan muntung, menggunakan awak. Awak duduk di majelis waliullah, mata memandang waliullah, tangan bersalaman lawan waliullah, di awak ada tasbih. Sudah rancak kita mendengar apabila orang duduk di majelis waliullah, sama ada nang hidup maupun nang mati, duduknya itu sekadar memecah intalu sebiji, intalu mantah. Intalu mantah itu ambil sebiji, diketek lawan tangan pecah. Duduknya di majelis wali sekadar itu aja, satu mat mana. Maka pahalanya kita duduk satu mat itu lebih banyak daripada mulai keluar di parut beribadat siang malam non stop sampai mati. Misalnya ada seseorang namanya Abdullah, dia duduk di majelis wali sekadar memecah intalu sedikit. Ada seseorang namanya Abdurrahman, mulai keluar di parut langsung beribadat siang dan malam, umurnya 100. Kada sing ampihan beribadat 100 tahun mati, maka Abdullah itulah yang paling sugih pahala daripada Abdurrahman tadi. Nah, itulah artinya cara orang mencari keuntungan hidup. Ma'andak akan burit duduk di majelis waliullah, sekadar memecah intalu sebiji. Kalau duduknya seperempat jam memecah intalu berapa biji? Coba bayangkan, kali akan aja untung benar. Cuma kalau orang munafik duduk di majelis wali itu sama dengan burung duduk di dalam sangkar. Dia berpikir hendak keluar daripada sangkar itu, rasa kada nyaman di dalam sangkar. Dia lengah daripada Allah. Dia duduk bukan di majelis wali, dia kada bisi tasbih, dia membuang-buang waktu. Mata kada melihat kepada orang soleh, telinga kada mendengar kata-kata orang soleh, tangan kada bersalaman lawan orang soleh, beelang bukan ke tempat orang soleh. Jadi salah inya juga kada menggunakan awaknya kepada yang semestinya. Jelas saja sudah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, diberi hidupnya itu susah. Selain daripada di dunia susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia bangun dari kubur ke padang mahsyar di dalam keadaan buta matanya. Karena gampangan orang buta berjalan mulai di kubur ke padang mahsyar, tahantup-hantup.
Lalu berpanggil lawan Tuhan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ulun di dunia ya Allah melihat saja mata, kenapa limbah bangun di kubur ini picak? Ujar Tuhan, sudah berapa pelajaran-pelajaran disampaikan guru-guru agama, tapi ikam kada mau mendengar. Ada juga yang mendengar, kada maasih, kada menurut, kada memakai. Jadi walau umpat mendengar tapi kada maasih, kada menurut, sama aja lawan nang kada mendengar juga. Hidupnya susah, kena bangun di kubur menuju padang mahsyar itu picak. Wa kadzalika yauma tunsa. Karena demikianlah pada hari kiamat ini engkau tidak dilayani sama sekali, dibiarkan sama sekali oleh Tuhan. Ya Allah kasihan. Jadi anak-anakku semua, taubatlah kita daripada segala kesalahan yang sudah lewat. Janganlah berjalan kecuali ke tempat orang soleh. Jangan bakawan kecuali orang yang soleh. Jangan melihat kecuali kepada orang soleh. Jangan ziarah kecuali ke rumah orang soleh. Dan jangan kada bisi tasbih. Dan sehari semalaman jangan kada minum kopi walau sedikit. Di samping itu apa-apa amalan yang diberi sudah oleh Abah dipakai. Di antaranya tarekat samaniyah diamalkan saban subuh lawan saban maghrib atau mbah asar. La ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77 kali. Abah ulangi, la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77 kali. Kemudian membaca wasiat sidin 4 kali berturut-turut. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Jadi tarekat samaniyahnya itu tadi diamalkan pagi sore, doanya pun 4 berturut-turut, sekurangnya limbah sembahyang subuh aja. Kalau bisa sore pun dibaca juga. Pertama, orang yang mengamalkan 2 macam itu tadi, tarekat samaniyah dan wasiatnya. Pertama diberi ilmu ma'rifat. Nang kedua dimurahkan rezeki yang halal. Mana sugih, mana halal. Hakunlah. Sugih halal pulang. Nomor 3 ditulis jumlah wali kutub. Jadi anak-anakku semuanya barilah waktu limbah subuh, limbah asar atau limbah subuh, limbah maghrib, baca la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77 kali. Kemudian Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Tasbih jangan kada bisi. Kopi jangan kadang minum sedikit barang. Dan yang lebih penting lagi, dirancaki duduk di majelis waliullah. Adab ziarah kepada waliullah jangan tangan 10. Nah, itu. Harus ada yang dihadiahkan lawan sidin.
itu memang Tuhan yang mengatur. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bukan waliullah itu meminta akan hadiah, sama sekali tiada. Tapi Tuhan mengatur kita adabnya kalau hendak baelang babawaan. Jangan tangan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nah, itu artinya membawa hadiah. Itulah peraturannya orang ziarah. Kalau di sana ada wasiat, bacalah wasiatnya. Hanya kita meminta kepada Allah dengan berkat sidin. Jangan meminta lawan walinya, minta lawan Allah. Bertawassul dengan berkat wali itu. Itu caranya meminta kepada Allah dengan berkat waliullah yang dielangin ini. Maka itu caranya. Nah, mudah-mudahan ikam sudah abah jelaskan, paham dan mengerti, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik kita kawan memakainya, sehingga abah dan anak-anak abah berataan menuju kepada tambahan untung hidup kita. Jangan seperti yang dahulu adalah tambahan rugi saban hari.